Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Puspitasari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya metodologi penelitian yang berjudul pengaruh bauran promosi personal selling terhadap keputusan pembelian produk Japra. Isu keputusan pembelian. Pada zaman sekarang, keputusan pembelian merupakan nomor satu dalam suatu pembelian produk, apalagi dalam produk kosmetik, di mana produk kosmetik merupakan produk primer bagi kaum wanita. Riset yang pertama, keputusan pembelian, yaitu variabel Y. Yang kedua, bauran promosi yang berada di variabel X1. Yang ketiga, ada personal selling yang berada di variabel X2. Objek penelitian yang pertama menguasai pasar, yaitu seorang penjual harus menguasai pasar terlebih dahulu ketika dia ingin menjual. Misalnya, melihat kondisi pasar yang strategis. Lanjut, ada keyakinan konsumen. Seorang penjual harus meyakinkan konsumen bahwa produk yang dia jual merupakan kualitas yang bagus dan harganya terjangkau. Yang terakhir, keputusan konsumen, di mana suatu konsumen akan melakukan keputusan terhadap pembelian setelah dia meyakinkan produk yang kita jual. Hipotesis H1, terdapat pengaruh positif bauran promosi yang dapat keputusan konsumen produk Japra terdapat pada acuan jurnal kedua. Yang H2, terdapat pengaruh positif promotion dalam keputusan pembelian Japra yang terdapat pada acuan jurnal 1. H3, terdapat pengaruh personal selling terhadap keputusan pembelian produk Japra yang didukung oleh acuan jurnal ketiga. Landasan teori variabel X1 bauran promosi. Yang pertama, informasi, di mana suatu produk yang baru atau launching akan diinformasikan melalui web resmi atau konsultan. Yang kedua, menawarkan. Banyak produk Japra yang terbaik, tetapi dia akan selalu mengeluarkan produk baru dan selalu menawarkan dan melakukan promosi atau potongan harga. Yang ketiga, mempengaruhi keputusan konsumen. Dalam promosi atau pengeluaran produk baru akan mempengaruhi konsumen yang akan memilih dan bingung dalam pemilihan produk-produk. Yang kedua, X2, yaitu personal selling. Yang pertama, keyakinan. Dalam personal selling, kita dapat meyakinkan pembeli dalam produk kita, karena personal selling merupakan penjualan secara tatap muka ke pembeli langsung. Yang kedua, bukti fisik. Kita dapat memberitahu bukti fisik penjualan produk yang kita jual. Yang ketiga, daya tanggap. Kita akan cepat menanggap pertanyaan atau keluhan dari pembeli saat menanyakan produk tersebut. Keputusan pembelian variabel Y. Yang satu, keputusan pembelian. Maka dalam keputusan ini, konsumen dapat memilih produk yang dia pilih. Yang kedua, perilaku pasca pembelian. Dalam perilaku pasca pembelian, kita harus melakukan yang terbaik kepada konsumen, karena perilaku pasca pembelian itu dapat mempengaruhi dalam penjualan. Yang ketiga, pengenalan masalah. Dalam pengenalan masalah, konsumen dapat menanyakan berbagai informasi masalah-masalah dalam keputusan konseptual, di mana X1 bauran promosi, X2 personal selling, dan Y keputusan konsumen. Metode penarikan sampel ini saya menggunakan rumus solving, di mana N sama dengan N dibagi 1 ditambah NE pangkat 2
Di sini saya menggunakan anggota populasinya 800 dan error toleransi di mana untuk sosial pendidikan lazimnya 0,10 dan sama dengan 800 dibagi 1 ditambah 800 dikali 0,10 dikali 0,10, di mana yang hasilnya 88,888889, sehingga kesimpulannya di mana populasi yang didapatkan dari perhitungan adalah 89. Metodologi penelitian. Dalam metode ini saya menggunakan populasi 800 konsumen, di mana dalam metode penarikan sampel ini terdapat 89 konsumen, probability samplingnya terdapat random sampling, dan metode pengumpulan datanya yaitu metode kuesioner. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kata kalimat yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.